Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Safrina, peserta Latsar LAN RI 2023. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman belajar agenda 1 Latsar. Hari pertama pada tahap e-learning ini, kami memperoleh materi melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Bapak Ferime Hafnizal SHMH yang diawali dengan perkenalan, lalu overview substansi agenda 1. Kemudian pendalaman agenda 1 melalui tanya jawab, dan yang keempat penjelasan tugas untuk 3 hari ke depan terkait tata cara pengerjaan, baik itu kelompok, subkelompok maupun individu, dan yang terakhir penutup. Setelah belajar agenda 1, kami mendapatkan banyak pemahaman terkait isu perilaku bela negara mengenai yang pertama wawasan kebangsaan, kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah sebuah konsepsi cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, terdapat 4 konsensus dasar bangsa dan negara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Selanjutnya bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan tanggal 18 Desember. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Materi selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, eksis, yang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, penting untuk kita dibekali dengan modal-modal seperti modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan. Berikut adalah beberapa isu-isu strategis kontemporer yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme, dan yang keempat ada money laundry, yang kelima proxy war, sedangkan yang keenam ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya, untuk menganalisis isu-isu tersebut, kami dibekali dengan teknik analisis isu seperti USG, AKPK, mind mapping, fishbone, dan SWOT. Sedangkan materi yang terakhir yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga. Bela negara tidak melulu perihal mengangkat senjata, tapi cukup sesuai tupoksi yang tertata. Misalnya saja ramah dalam memberi pelayanan agar rasa lelah, marah, dan gundah yang dirasakan penerima layanan dapat berubah menjadi sumringah. Poin penting pada agenda 1 hari pertama ini terkait 5 dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019. Apa saja sih yang merupakan nilai dasar bela negara tersebut? Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima, kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh dari nilai dasar bela negara adalah budaya tolong-menolong, yang mana prososial dan altruisme silih berganti berperan tiada henti. Demikianlah proses belajar secara sinkronus, dan kemudian proses pembelajaran secara asinkronus yang kami lalui sebagai berikut. Demikianlah learning journal pada agenda 1 ini. Diharapkan dengan mempelajari materi ini, CPNS dapat mensintesa wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di learning journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.